Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Night It Walks yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang dunia yang diserang wabah zombie. Akibatnya dalam satu malam hampir semua manusia berubah menjadi zombie. Manusia yang masih selamat termasuk seorang pria bernama Sam mulai mencari cara agar tetap hidup di tengah wabah zombie tersebut. Sam pun memilih untuk bertahan hidup di sebuah apartemen. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam. Sam adalah seorang musisi yang kini tinggal di Paris. Suatu malam, Sam mengunjungi apartemen mantan kekasihnya yang bernama Fanny. Maksud kedatangan Sam ke apartemen Fanny adalah untuk mengambil kaset musik miliknya yang tertinggal di apartemen Fanny. Kebetulan saat itu Fanny sedang mengadakan pesta di apartemennya. Sam meminta Fanny untuk mengambilkan kaset miliknya. Akan tetapi Fanny malah menyuruh Sam untuk menunggunya sebentar. Setelah beberapa lama menunggu, Sam yang merupakan seorang introvert mulai merasa terganggu dengan kebisingan di pesta tersebut. Sam pun langsung menghampiri Fanny untuk segera menanyakan di mana kaset miliknya berada. Fanny pun langsung memberitahu Sam bahwa kasetnya berada di ruang kantornya yang letaknya paling ujung. Fanny meminta Sam untuk menunggunya di sana dan dia berjanji akan berbincang dengan Sam. Sam pun bergegas pergi ke ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba saja Sam ditabrak oleh orang yang tidak dikenal yang menyebabkan hidungnya menjadi berdarah. Sesampai di ruang kantor, Sam langsung mengambil tumpukan kaset miliknya. Sambil menunggu Fanny datang, ia pun duduk sebentar di kursi. Sam merasa sangat pusing setelah ditabrak tadi sehingga dia pun ketiduran. Tanpa dia sadari di luar ruangannya mulai terjadi keributan. Hingga keesokan harinya, Sam terkejut melihat apartemen Fanny sudah dalam keadaan berantakan dan ada bercak darah di mana-mana. Saat mencoba keluar dari apartemen itu, Sam melihat Fanny telah berubah menjadi zombie. Ternyata semalam telah terjadi wabah zombie yang menginvasi seluruh dunia. Alasan mengapa Sam berhasil selamat karena kemarin dia telah mengunci pintu ruangannya sebelum tertidur. Sam pun merasa sangat panik melihat keadaan dunia saat ini. Saat melihat ke arah apartemen lain, Sam menemukan satu keluarga kecil yang belum terinfeksi. Akan tetapi keluarga itu berniat untuk kabur. Karena hal itu sangat berbahaya, Sam mencoba memberitahu mereka untuk kembali berlindung di apartemen mereka. Baru saja diperingatkan, keluarga itu akhirnya dimakan zombie saat mencoba kabur dengan menggunakan mobil. Kini Sam pun menjadi satu-satunya manusia yang masih tersisa di lingkungan tersebut. Sam masih merasa tidak percaya bahwa ternyata wabah zombie telah menyerang dunia ini. Sadar bahwa dirinya tidak bisa keluar dari apartemen itu, Sam pun mulai beradaptasi dengan lingkungannya saat ini. Saat sedang membersihkan apartemennya, Sam mendengar suara tembakan dari apartemen yang ada di bawah. Kemudian dia pun membuat lubang menuju ke apartemen yang berada di bawahnya. Ternyata apartemen itu dihuni oleh sepasang suami istri lansia. Sang suami nekat melakukan bunuh diri setelah dirinya membunuh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian Sam pun mengambil persediaan makanan dari apartemen itu dan juga mengambil senjata yang ada di apartemen tersebut. Setelah mengambil semua barang yang dia butuhkan, Sam mulai turun ke lantai dasar. Sam pun langsung menutup pintu gedung apartemen itu agar para zombie tidak bisa masuk ke dalamnya. Setelah itu Sam mendatangi ruang penjaga apartemen. Di sana dia mengambil seluruh kunci cadangan dari apartemen yang ada di gedung tersebut. Tak lupa dia juga mengambil persediaan makanan serta kebutuhan lainnya. Kemudian dia pun segera membawa semua barang-barangnya itu menuju ke apartemennya. Setelah semuanya terkumpul, Sam berniat untuk mengambil persediaan makanan dari apartemen nomor 1. Dengan persiapannya matang, Sam pun mulai memasuki apartemen 1. Baru saja dia masuk, Sam diserang oleh satu keluarga yang telah berubah menjadi zombie. Sam langsung memberi sebuah tanda pada pintu itu untuk menandakan bahwa terdapat zombie di dalam sana. Lalu Sam pun kembali mengecek apartemen lain. Di apartemen lainnya, Sam menemukan sebuah pistol paintball yang bisa digunakan untuk bermain-main. Selain itu, dia juga menemukan MP3 serta sebuah drum yang bisa dia mainkan saat sedang bosan. Saat akan kembali ke apartemennya, saya menemukan zombie di dalam lift. Zombie tua itu terlihat tidak agresif. Meskipun begitu, Sam langsung mengunci zombie itu di lift agar dia tidak bisa keluar. Di apartemennya, Sam mulai menikmati kesendiriannya di dunia tersebut.
Karena Sam adalah seorang introvert, dia pun mulai menyukai kehidupannya saat ini. Keesokan harinya, Sam mulai mengatur persediaan makanannya agar tidak cepat habis. Sam juga mulai mendekorasi apartemennya supaya terlihat nyaman untuk dia tinggali. Lalu Sam pun pergi ke apartemen lain untuk bermain drum dan mendengarkan musik yang keras. Bermain drum membuat Sam kembali bersemangat. Saking semangatnya, para zombie pun mulai mendekati apartemen itu. Namun setelah Sam berhenti bermain drum, para zombie itu mulai pergi. Ternyata para zombie itu sangat peka terhadap suara yang keras. Hari-hari pun telah berlalu, kini Sam sudah terbiasa dengan kehidupannya tersebut. Setiap harinya Sam menghabiskan waktu dengan bermain paintball, bermain drum, dan membuat perkusi musik dari bahan seadanya. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba Sam mencium bau busuk yang ternyata berasal dari apartemen yang ada di bawahnya. Awalnya Sam berniat untuk membuang mayat kakek dan nenek itu. Tapi karena merasa kasihan, Sam pun mulai membersihkan kamar pasangan itu dan meletakkan mayatnya di atas kasur. Sam juga mendekorasi kamar tersebut dan berdoa supaya arwah pasangan itu mendapat ketenangan jiwa. Ketika Sam mandi, air tiba-tiba saja berhenti mengalir. Sam pun terpaksa menampung air hujan supaya dia bisa bertahan hidup. Di malam harinya ketika tertidur, Sam mengalami mimpi buruk tentang dirinya yang diserang oleh sekelompok zombie. Keesokan harinya saat Sam sedang berolahraga, Sam merasa bahwa zombie tua yang ada di dalam lift tidaklah berbahaya. Sam pun mulai memanggil zombie itu dengan nama Alfred. Kemudian Sam pun mengajak Alfred untuk berbincang-bincang. Seiring berjalannya waktu, Sam mulai merasa kesepian. Biasanya untuk meredakan rasa kesepian Sam pun mengajak Alfred untuk berbincang. Saat Sam sedang bermain paintball, dia melihat ada seekor kucing sedang berkeliaran di luar. Lalu Sam pun bergegas mengambil makanan dan mencoba untuk menangkap kucing tersebut, berharap kucing tersebut mau menjadi temannya. Saat kucing itu mulai mendekatinya, kucing itu malah pergi lagi. Sam pun langsung keluar gedung apartemennya untuk menangkap kucing tersebut. Akan tetapi para zombie itu menyadari kehadiran dari Sam dan Sam malah dikejar oleh segerombolan zombie tersebut. Beruntungnya Sam berhasil meloloskan diri dari serangan para zombie tersebut. Saat berhasil kembali ke gedung apartemennya, Sam melihat kucing itu yang ternyata lebih memilih bersama majikannya yang sudah menjadi zombie. Sam pun menjadi kesal. Gara-gara kucing itu, Sam hampir saja dimangsa oleh para zombie. Lalu Sam langsung menembak hewan tersebut karena saking kesalnya. Sam pun pada akhirnya sadar bahwa kakinya terluka oleh sesuatu. Sam pun menjadi sangat panik dan dia langsung membersihkan lukanya dengan alkohol. Sam merasa bahwa sebentar lagi dia akan berubah menjadi zombie akibat luka tersebut. Sam awalnya berniat untuk melakukan bunuh diri, namun dia malah ketiduran hingga malam hari. Selama beberapa jam, Sam ini belum juga berubah menjadi zombie. Sepertinya luka yang didapat oleh Sam bukan berasal dari gigitan zombie. Mengetahui bahwa dia tidak berubah menjadi zombie, Sam pun tertawa bahagia. Tak terasa, waktu pun terus berlalu. Sudah berbulan-bulan, Sam hidup di tengah ratusan zombie. Semakin lama, Sam mulai mengalami halusinasi karena saking kesepiannya. Selain itu, kini persediaan makanan Sam mulai berkurang. Sam pun khawatir jika dirinya tidak bisa bertahan hidup jika terus berada di apartemen tersebut. Sesekali Sam berpikir untuk keluar dari apartemennya. Namun dia kembali lagi ke apartemennya karena merasa bahwa apartemen itu merupakan satu-satunya tempat yang aman. Saat mengamati dunia luar, Sam merasa bingung mengapa para zombie tiba-tiba saja menghilang. Lalu Sam pun bertemu dengan Alfred. Sam merasa stres karena dirinya tidak memiliki satupun teman untuk berbicara. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu dengan membentak Alfred. Setelah itu Sam bermain drum dengan suara yang keras. Dia melakukan hal itu untuk memancing kehadiran para zombie. Tak lama kemudian segerombolan zombie mulai datang ke gedung apartemen Sam. Sam sudah sangat kehilangan akal akibat terus menyendiri. Di malam harinya ketika Sam tertidur, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati apartemennya. Sebelum sosok itu masuk ke apartemen Sam langsung menembaknya. Sam mengira bahwa yang mendekat itu adalah zombie. Tapi ternyata yang datang ke apartemen Sam merupakan seorang wanita yang belum terinfeksi. Wanita itu terlihat sekarat akibat luka tembak di perutnya.
Sam pun menjadi sangat menyesal karena telah menembaknya. Dengan sekuat tenaga, Sam terus berusaha untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Setelah itu, Sam keluar dari kamarnya dan dia melihat tas wanita itu. Dari sini, Sam tahu jika wanita itu datang ke apartemennya dengan cara melompat dari satu atap ke atap lainnya. Keesokan paginya, Sam melihat wanita itu sedang duduk di ruang tamu. Kemudian, Sam pun langsung memberikannya makanan. Wanita itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai Sarah. Sarah telah bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat. Sarah memilih untuk melompat dari gedung apartemen satu ke gedung apartemen lainnya hingga sampailah dia di apartemen Sam. Dia tidak pernah diam di satu tempat selama lebih dari 1 minggu. Selama perjalanannya bertahan hidup, Sarah telah banyak bertemu dengan manusia-manusia lain. Kebanyakan dari mereka bertahan hidup dengan berlindung di apartemen mereka. Mendengar kisah Sarah, Sam pun menjadi lega. Selama ini dia selalu mengira hanya dia satu-satunya manusia di dunia ini. Ternyata di luar sana masih banyak manusia yang masih hidup. Kemudian Sam pun tinggal bersama Sarah untuk sementara waktu. Di malam harinya Sam curhat dengan Alfred. Dia menyatakan bahwa dia sangat senang bertemu dengan Sarah. Karena kini Sarah tinggal bersama Sam, persediaan makanannya pun berkurang dengan cepat. Kemudian Sam pergi ke apartemen satu di mana ada satu keluarga zombie yang masih hidup di dalamnya. Agar Sam bisa mengambil persediaan makanan di sana, Sam langsung menembak ketiga zombie tersebut. Sam langsung mengambil persediaan makanan di sana dan segera membawanya ke apartemen. Sesampai di apartemen, Sam panik karena Sarah tidak ada di sana. Ternyata Sarah berada di atap gedung apartemen tersebut. Dia sedang mencari cara untuk melompat ke gedung apartemen lainnya. Sarah pun mengajak Sam untuk ikut bersamanya ke gedung apartemen lain. Sarah merasa jika terus berada di gedung itu, maka zombie akan menyerang mereka. Selain itu, Sam bisa menjadi gila karena hidup dalam kesepian jika terus berada di gedung itu. Meskipun telah diajak, Sam menolak hal tersebut. Dia merasa bahwa gedung apartemen itu sudah cukup untuk melindunginya dari para zombie. Sarah pun menjadi kesal pada Sam yang tidak sepemikiran dengannya. Kemudian, Sam pun mencoba untuk masuk ke kamar Sarah. Lalu Sam pun teringat akan suatu hal. Ternyata sejak awal Sarah ini sudah meninggal akibat luka tembakan. Selama ini ternyata Sam hanya berhalusinasi tentang Sarah. Saking kesepiannya, Sam sampai kehilangan akal sehatnya dan terus mengalami halusinasi. Kemudian Sam pun mendoakan mendiang Sarah. Meskipun perbincangannya dengan Sarah hanya halusinasi belaka, perkataan Sarah kepadanya membuat Sam merasa termotivasi untuk tetap hidup. Akhirnya Sam memutuskan untuk terus bertahan hidup dengan melompat ke atap setiap gedung. Sam pun membakar semua kaset miliknya dan mulai bersiap untuk meninggalkan gedung apartemen itu. Sebelum pergi, Sam teringat tentang Alfred yang masih terkurung di lift. Ia pun langsung membebaskan Alfred dan menyuruhnya masuk ke apartemennya. Di sini Alfred terlihat sangat penurut dan dia tidak berniat menyerang Sam seperti kebanyakan zombie. Tiba-tiba saja Sam dikagetkan oleh suara pendeteksi kebakaran yang ada di gedung apartemen itu. Karena suaranya sangat keras, semua zombie pun mulai menerobos masuk ke gedung apartemen itu. Dengan cepat, Sam pun berusaha untuk kabur dari para zombie. Singkat cerita, akhirnya Sam berhasil ke atap gedung apartemennya. Dengan cepat, Sam langsung melempar jangkar yang tersambung dengan tali menuju ke gedung sebelah. Saat jangkar itu berhasil tersangkut pada bagian gedung lainnya, Sam pun langsung melompat. Usahanya tersebut akhirnya berhasil membuatnya selamat dari kejaran para zombie. Sam pun pada akhirnya berada di gedung yang lain. Sam merasa bangga pada dirinya sendiri setelah usaha yang ia lakukan. Secara samar-samar, Sam mendengar suara lonceng yang menandakan adanya kehidupan manusia lain di luar sana. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.